Saya sering dengar cerita teman-teman saya yang dibanding-bandingin sama tetangganya. Entah pinter, kuliah di luar negeri, abis lulus langsung kerja, jadi PNS, masuk tentara, ya ataupun maling ternak warga. Mendengar itu, saya beruntung. Tetangga saya itu Lek Bagong sama Pak Tony. Yang satu sering dipukulin istrinya gara-gara senang beli alat pancing diem-diem. Yang satunya lagi punya cita-cita pakai hijab. Dan untungnya juga saya itu nggak pinter-pinter banget. Jadi mau diadu sama Lek Bagong atau Pak Tony ya tetap saya yang agak pinter. Ngomong-ngomong soal pinter, saya keinget soal bocah jenius. Saking jeniusnya, dia beliin bapaknya perusahaan. Ngeri juga kayaknya. Ya baiklah, begini ceritanya. Mari kita mulai film ini dengan bapak-bapak yang panik ngelihat pesawatnya dinaikin sama anak kecil. Anak ini namanya Vitus. Dan bapak-bapak ini, kayaknya nggak perlu deh. Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang anak yang belum disunat ini bisa mengendarai pesawat? Oh, gak ada yang tanya tuh. Iya udah, baiklah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Gogon dan segenap tim Pusreng Epic Glory mengucapkan sebatin aja dulu. Enggak, bercanda. Kita lanjutin lagi. Vitus adalah seorang anak biasa-biasa aja dari pasangan bernama Leo dan Helen von Holzen yang juga biasa-biasa aja. Bedanya pada umur 6 tahun, Vitus punya ketertarikan besar pada segala hal. Sudah mulai membaca sebuah kamus besar istilah teknik mesin, mengalahkan semua orang dewasa dalam permainan catur, dan sudah mampu membaca not musik, serta bermain piano secara otodidak pada umur 5 tahun. Bentar. Kayaknya bukan anak biasa-biasa aja ini. Terus bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya sih biasa, bapaknya bekerja sebagai insinyur mesin di sebuah perusahaan inventor bernama Ponaxis. Dan ibunya membangun sebuah startup percetakan bersama temannya. Yang ini nggak biasa juga deh. Yaudah, baik. Kita semua setuju kalau Vitus adalah seorang bocah jenius. Bagaimana tidak, guru di TK-nya berkata kalau Vitus terlalu pintar untuk bersekolah di sana. Ditambah, Vitus juga sering mengejek gurunya dengan sebutan-sebutan yang gurunya tidak tahu. Seperti ibu guru gemoy ini, Vitus memanggilnya Obelix. Namanya bagus Kenapa harus tersinggung memang? Coba liatin Obelix ki gambar apa tuh? Ya. Maaf bu, saya yang salah. Sorry. Baik, ibunya pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan Vitus tidak sekolah untuk sementara waktu. Dan dirinya yang akan mengajar serta mengawasi Vitus. Tahu kalau anaknya membutuhkan banyak biaya, sang ayah pun akhirnya mengembangkan alat bantu dengar versi terbaru yang bisa mendengar 5 kali lebih peka dari alat dengar biasanya. Dengan harapan saat dirinya melakukan presentasi soal alat terbarunya itu, dia bisa mendapatkan kenaikan jabatan dan juga gaji. Sang ibu juga ingin membantu, maka dari itulah dia menambah porsi kerjanya yang dari 30% menjadi 70%. Dan itu semua demi anaknya tercinta. Karena jam yang begitu sibuk dari kedua orang tuanya, Vitus pun harus rela diasuh oleh seorang babysitter bernama Isabel. Vitus tidak terlalu suka dengan Isabel, karena menurutnya Isabel terlalu sok kenal. Padahal aslinya memang kenal, karena Isabel sudah mengenal Vitus dari umurnya 1 tahun. Dan boneka kelelawar kesayangan Vitus ini adalah hadiah ulang tahun dari Isabel, saat umur Vitus masih 1 tahun. Akhirnya, setelah usaha keras dari sang ayah, kerja kerasnya membuahkan hasil. Alat terbaru ayahnya disetujui untuk dibuat, dan ayah Vitus akan menjadi pemimpin dari proyek tersebut. Setelah itulah, ayahnya mulai merenovasi tempat tinggal mereka, dan mengadakan sebuah acara syukuran kecil-kecilan. Leo pun mengundang bos serta jajaran eksekutif kantornya untuk datang. Tapi selama di sana, biarpun sudah bersikap ramah dan sopan, tetap Leo selalu mendapat komplain dari rekan kerjanya, Eko, yang tidak suka dengan kenaikan jabatan Leo yang begitu cepat. Awalnya istrinya biasa aja, tapi ketika Eko mengejek soal skill piano Vitus yang menurutnya anak 6 tahun bisa apa, Helen tidak terima dengan perkataan Pak Eko.
Helen langsung menyuruh suaminya untuk memanggil anaknya. Vitus sempat menolak karena dia tidak suka jadi pusat perhatian. Tapi karena sudah dipaksa, akhirnya mau tidak mau, Vitus mengeluarkan skill pianonya yang di atas rata-rata anak seusianya. Bahkan di atas rata-rata orang dewasa. Pujian pun muncul dari semua orang. Dan yang paling senang mendengar pujian itu adalah Helen, ibunya. Sedangkan Vitus menjauh dari kerumunan sendirian. Di sela-sela jadwal buatan orang tuanya yang padat, Vitus selalu menyempatkan bermain bersama kakeknya. Bersama kakeknya, Vitus bisa menjadi anak kecil pada umumnya. Mereka bermain, membuat sesuatu, memecahkan sesuatu, dan banyak hal lainnya. Dan iya, bagi Vitus, kakeknya adalah orang yang sangat spesial bagi dirinya. Namun sepertinya tidak sespesial Isabel. Pernah suatu waktu kakeknya mendapati Vitus yang bengong. Melihat itu kakeknya tahu, pasti Vitus sedang jatuh cinta. Benar saja, Vitus menceritakan kejadian semalam. Saat orang tuanya pergi keluar dan Isabel menjaganya, Vitus tiba-tiba mengajak Isabel masuk kamarnya. Waduh, kok ngawur ceritanya? Enggak, tenang. Ternyata mereka membicarakan soal kalau gede mau jadi apa. Maksudnya kalau sudah dewasa, pikiran mulu. Vitus hanya mendengarkan Isabel yang cerita. Kalau dia besar nanti, dia mau menjadi penyanyi. Vitus hanya mendengarkan sambil terus natap Isabel. Alah. Malamnya saat orang tuanya pulang, Helen awalnya merasa senang melihat Isabel dan Vitus bisa akrab. Tapi setelah melihat botol wine-nya kosong dan Vitus berbau alkohol, semenjak itulah Helen memutuskan berhenti dari kerjanya dan juga memberhentikan Isabel. Namun, keputusan itulah yang membuat Vitus tantrum. Karena baru saja dia yakin sudah menemukan cinta sejatinya, orang tuanya lagi-lagi mengambil alih semuanya. Beberapa tahun kemudian, Vitus makin mahir dalam memainkan piano. Tak hanya skillnya saja, Vitus juga semakin jenius. Di umurnya yang masih 11 tahun, dia sudah duduk di bangku SMA. Bahkan saking jeniusnya, banyak guru merasa tak sanggup untuk mengajar Vitus. Karena selain Vitus lebih pintar dari mereka, Vitus juga selalu merendahkan guru-gurunya. Dan karena kejeniusannya itulah, Vitus mendapat ejekan profesor dari murid-murid di sekolahnya. Mereka tak senang dengan Vitus yang terlalu pintar dan berpakaian selalu rapi. Maka dari itulah Vitus tak punya teman di sekolah, bahkan teman seusianya. Belum lagi sekarang Vitus disarankan ikut ujian masuk universitas saja, karena SMA terbaik pun tak mampu untuk mengurus Vitus. Vitus yang belum menentukan mau bagaimana sempat ditawarkan untuk bekerja bersama ayahnya. Karena ayahnya tahu Vitus sangat jenius dan dia berharap mungkin Vitus mau menjadi insinyur sepertinya. Tawaran ayahnya sih wajar, tapi sepertinya obsesi ibunya terlalu berlebihan. Vitus di mata ibunya harus benar-benar sempurna dan dia sudah merencanakan kalau Vitus akan menjadi seorang pianis terkenal nantinya. Dan itu harus. Satu-satunya yang mengerti Vitus hanyalah sang kakek. Dalam hati, Vitus selalu ingin menjadi anak normal pada umumnya. Banyak yang bilang menjadi jenius adalah berkah, tapi tidak bagi Vitus. Dia tidak menikmati setiap detik kejeniusannya. Rasanya semakin dia bisa banyak hal, semakin banyak tekanan yang dia dapat. Sang kakek mengerti sekali kalau cucunya hanya ingin dianggap normal. Seperti anak seumurannya yang main layangan, maling mangga, sepedaan, main bola, main pasir, ngangkat semen, menggali terowongan bawah tanah, menggali parit pertahanan, membangun lapangan terbang, membangun jalan raya, membangun rel kereta api, membangun jembatan, dan mendirikan bangunan. Pak, ini kayaknya salah. Anak kecil mana mendirikan bangunan militer di garis depan? Sang kakek pun memberi nasihat sedikit pada Vitus. Jika kau tidak bisa memutuskannya,
kau harus berpisah dengan hal yang kau suka. Vitus tidak tahu apa maksud sang kakek. Saat dirinya sedang berpikir apa maksudnya, ibunya terus saja menekannya untuk bermain piano. Dan karena tekanan demi tekanan itu, saat Vitus dikenalkan dengan seorang pianis wanita terkenal, Vitus dengan tengil bilang, "Aku tidak mau bermain piano sebelum aku mendengar wanita tua ini bermain piano. Dan ibu, aku tidak mau bermain piano biarpun itu untukmu, buatku, ataupun buat musik itu sendiri." Jelas sang ibu marah-marah saat mendengar Vitus berkata seperti itu. Dia tidak suka karena Vitus membuang-buang kesempatannya untuk dilatih oleh seorang pianis terkenal. Dan oleh karena itu, sang ibu melarang Vitus untuk bertemu dengan kakeknya selama beberapa minggu. Malamnya, Vitus seperti sudah tidak tahan lagi dengan semua tekanan yang dia dapat. Entah apa yang ada di kepalanya malam itu. Vitus pun melihat replika sayap kelelawar yang dia buat bersama kakeknya dulu. Tiba-tiba, terbesit sesuatu di kepalanya. Aku ingin terbang bebas. Ibunya yang tak sengaja terbangun malam itu pergi ke kamar Vitus karena mendengar suara berisik. Dan saat itulah sang ibu tidak menemukan Vitus sama sekali. Itu karena Vitus namun beruntungnya Vitus tidak mengalami memar sama sekali di tubuhnya. Dokter percaya mungkin saja sayap itu sempat terbang sebentar, sampai akhirnya mendarat dengan tidak sempurna. Helen tak peduli dengan hal itu. Dia hanya peduli mana hasil pemeriksaannya. Dokter pun bilang kalau hasil pemeriksaannya tidak bisa keluar langsung jika itu menyangkut soal sakit di kepala, khususnya soal otak. Jadi mereka harus menunggu sampai gejalanya mulai muncul. Dan benar saja, mulai muncul banyak gejala pada Vitus. Vitus tak bisa lagi konsen dalam belajar. Vitus tak bisa lagi menang dalam catur. Vitus bahkan sampai lupa yang mana mobilnya. Dan yang paling ibunya sesali adalah Vitus lupa cara bermain piano, bahkan yang dasar sekalipun. Ini masih ditambah dengan fakta dari hasil tes IQ Vitus yang nilainya 120. Yang mana angka 120 ini normal, bahkan lebih sedikit. Namun sang ibu sedih karena sebelumnya IQ Vitus ada di angka 180. Dan karena hal itulah sekarang Vitus pindah ke sekolah normal yang sesuai usianya dan langsung mendapat teman. Sekarang Vitus benar-benar berubah menjadi seorang anak normal. Lihat, dia sepeda muter-muter sama temannya. Bagus kan? Nah, ibu mana yang gak seneng lihat anaknya akrab sama anak tetangganya coba? Ya, kayaknya ibunya Vitus aja sih. Ya, ibunya berantakan karena dia sudah mencurahkan semuanya demi Vitus yang dia percayai akan menjadi orang hebat ataupun seorang pianis ternama di masa depan. Tapi sekarang, Vitus tidak akan mencapai potensi terbaiknya. Dan karena hal itulah, Vitus meminta maaf pada ibunya. Suatu hari, Vitus datang ke tempat kakeknya sambil membawa satu buah CD instrumental piano. Saat sang kakek mengajaknya untuk ke gudang bersamanya, Vitus bilang dia mau mendengarkan CD yang dia bawa. Karena dia sudah tidak bisa bermain piano, jadi minimal dia ingin mendengarkan sedikit. Sang kakek pun mengiyakan dan pergi meninggalkannya. Saat sang kakek sudah menunggunya lumayan lama, dia pun kembali ke atas menemui Vitus. Betapa kagetnya dia saat melihat Vitus bermain lagi. Bahkan tak ada yang berubah sama sekali. Ternyata yang terjadi pada Vitus hanyalah kebohongan saja. Vitus sengaja berbohong seperti itu agar tidak lagi dipaksa oleh siapapun. Tidak hanya di depan orang tuanya, di sekolah pun sama. Vitus berusaha sebisa mungkin terlihat normal, bahkan terlihat bodoh. Kakeknya pun tertawa melihat cucunya sekarang sudah rebel. Sang kakek pun berjanji dia akan menjaga rahasia ini sepanjang hidupnya. Selain merahasiakan dari orang tuanya, Vitus juga merobek kertas perhitungan horoskop yang dibuat oleh teman ibunya, Loisa,
yang berkata kalau Vitus akan bisa melakukan hal-hal besar. Vitus tidak suka soal ramalannya karena hal itu seperti membuat orang berharap pada sesuatu yang tidak ada. Suatu hari, Vitus mendapati rumah kakeknya bocor. Vitus bilang kenapa tidak panggil orang untuk memperbaikinya. Kakeknya menjawab kalau uang yang dia punya hanya cukup untuk hidupnya saja. Jadi nanti kakeknya akan memperbaikinya sendiri. Vitus pun penasaran, kenapa kakeknya tidak meminta uang ke ayahnya saja. Padahal ayahnya cukup kaya. Dan alasan sang kakek tidak meminta uang ke ayah Vitus adalah karena ayahnya sendiri sedang dalam posisi terjepit. Perusahaannya sedang dalam masa keuangan yang buruk. Dan ayahnya juga mendapati kabar kalau dalam beberapa minggu bakal ada PHK massal. Dan ayahnya belum tahu dirinya aman atau tidak. Dan ternyata pembicaraan ayah dan kakeknya itu sampai ke telinga ibunya. Malam itu, terpaksa Vitus mendengar obrolan mereka berdua soal keuangan keluarganya yang terancam karena perusahaan ayahnya tidak mengalami kemajuan beberapa tahun terakhir. Esok paginya, Vitus pun mengecek indeks harga saham dari perusahaan ayahnya. Entah apa yang Vitus temukan, tapi dia begitu yakin dia bisa melakukan sesuatu untuk ayahnya. Karena saya juga kurang ngerti, jadi saya jelasin sekenanya mulut saya aja ngomong. Oke? Vitus sudah tahu keadaan perusahaan bapaknya, Ponaxis, kalau perusahaan itu lagi carut-marut. Jadi dia ada ide buat beli saham perusahaan pesaingnya. Nanti saat saham Ponaxis turun drastis, nah pas turun itu investasi Vitus di perusahaan pesaing sudah ngasilin profit. Dan dari profit itu nanti dia pecah lagi investasinya biar gak mencurigakan. Semakin saham perusahaan bapaknya terjun bebas, makin banyak profitnya Vitus. Kurang lebih seperti itu. Nah karena Vitus gak ada duit, jadi dia minta tanda tangan kakeknya buat pakai sisa semua uang kakeknya buat investasi ini. Kakeknya yang tidak mengerti apa-apa tetap menandatangani surat itu. Karena dia percaya kalau ide dari cucunya yang jenius pasti berhasil. Dan benar saja, saham Ponaxis terjun bebas. Investasi dari uang kakeknya sebanyak 364.000 francs sekarang sudah menjadi 3.271 francs atau dalam rupiah awalnya modalnya itu 6M dan gak sampai 2 hari duitnya udah hampir 60M dan itu masih terus bertambah. Karena sekarang kakek Vitus udah gak perlu mikirin soal duit, jadi sang kakek pun membeli sebuah alat simulator pesawat terbang. Tapi karena ngerasa bosan pakai simulator terus, akhirnya kakeknya pun beli pesawat terbang beneran. Ya, karena itu juga salah satu cita-cita kakeknya dari kecil. Dan kira-kira apa yang Vitus lakukan dengan semua uang itu? Karena Vitus orang yang pintar dan jenius, pasti setiap langkahnya penuh perhitungan akan resiko dan timbal balik. Jadi jelas Vitus gak bakal ngelakuin hal ceroboh. Kayak beliin cincin emas 27 karat berlapis berlian asli dari Afrika. Enggak lah, enggak mungkin. Was ist das? Vielleicht ein bisschen. Das kann ich nicht ahnen. Oh lah bocah peka. Oh ya, ini Isabel yang sudah dewasa. Sebelum Vitus memulai misinya bermain saham, Vitus bertemu Isabel di toko musik, tempat biasa dia membeli CD. Awalnya Isabel tidak mengenalnya, karena mereka lama tidak bertemu. Vitus yang kembali bertemu dengan cinta sejatinya pun langsung mendadak blow on. Vitus pernah berniat mengingatkan Isabel soal dirinya dengan cara memberinya boneka kelelawar yang dia berikan pada Vitus saat masih kecil. Tapi hal itu gagal karena dia melihat Isabel ciuman dengan cowok lain. Tapi Vitus gak nyerah. Waktu Vitus dengar Isabel putus sama pacarnya, Vitus langsung ngingetin Isabel lewat lagu yang dulu waktu kecil pernah mereka mainin bareng. Dan karena sekarang Vitus udah banyak duit, dia pengen nunjukin Isabel kalau dia sudah bisa menjadi laki-laki yang bisa diandalkan dan mapan. Tapi handal dan mapan saja tidak cukup. Jika kamu masih di bawah umur dan lebih pendek dari cewekmu. Dan juga bagi Isabel, Vitus sudah seperti adiknya sendiri. Jadi dia meminta maaf dan mengembalikan cincin itu ke Vitus dan segera pergi.
Alah mesake, bocah, ya Allah, wes bali. Setelah dicampakkan oleh cinta sejatinya, sekarang perusahaan ayahnya yang sedang bersusah payah bersaing kembali malah memecat ayahnya dari pekerjaannya karena selisih paham dengan Pak Eko. Belum selesai masalah yang ini, ada lagi masalah yang itu. Kakek Vitus mengalami kecelakaan dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Setelah itu selama semalaman, Vitus menemani sang kakek sampai dirinya terbangun. Melihat cucunya begitu khawatir akan dirinya, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Vitus dan meminta tolong pada Vitus untuk mengambil pulpen dan juga kertas. Beberapa minggu kemudian, sang kakek akhirnya beristirahat panjang. Dalam kekosongannya itulah, Vitus merasa harus melakukan sesuatu. Vitus menyewa satu lantai perkantoran dan memindahkan barang-barangnya termasuk piano ke sana. Sekarang, Vitus berniat membetulkan semuanya. Dan dia pun langsung memanggil Loisa untuk meminta tolong kepadanya. Karena Vitus berniat membeli perusahaan ayahnya. Dan dia ingin menjadikan Loisa CEO dari perusahaan yang Vitus bangun di bawah nama kakeknya, yang nanti akan membeli perusahaan ayahnya. Keesokan harinya, ayah Vitus kembali ke kantor lamanya untuk memohon bekerja kembali. Tak masalah jikalau dia harus memulai lagi dari bawah. Yang penting keluarganya bisa makan. Pak Eko yang mendengar itu merasa tersinggung dan merasa dipermainkan. Dia berkata kepada Leo kalau dia tidak akan sudi dipecat oleh Leo. Maka dari itu, dia ingin mengundurkan diri. Karena sekarang, Ponaksi sudah resmi menjadi milik Leo. Beberapa hari kemudian, ayah dan ibunya Vitus mendapati surat sang kakek yang ditulis untuk mereka semua. Untuk Leo, Helen, dan Vitus. Pernahkah aku berkata kalau aku sangat menyayangi kalian? Mungkin pernah, tapi sepertinya tidak terlalu sering. Makanya sekarang aku mau bilang, aku sangat menyayangi kalian. Helen, Leo, kalian adalah pasangan paling serasi sejak pernikahan ditemukan di dunia. Karena dunia akan terus berputar dengan kasih sayang di antara kalian. Tak heran jika manusia penuh bakat seperti Vitus datang dari kalian berdua. Maafkan aku di setiap menit kala aku bawa Vitus dari kalian. Sebagaimana aku telah mati sekarang. Helen, Leo, dengan ini ku sampaikan sebuah rahasia kecil. Di mana aku sudah berjanji tak akan mengatakannya selama aku masih hidup. Vitus tak pernah terluka sama sekali di kepalanya. Otaknya berfungsi sangat sempurna. Sangat sempurna sehingga dia mampu membodohi kita semua. Tolong jangan marah padanya. Vitus hanya ingin menjadi normal. Normal yang benar-benar normal. Vitus selalu cerita tentang bagaimana senangnya dia dulu saat dirinya dibiarkan bermain piano. Tanpa sebuah tuntutan apapun. Bagaimana dia bahagia melihat kalian berdua memperhatikannya bermain. Mau itu bagus ataupun tidak. Helen, Leo, berikan dia waktu untuk menjadi dirinya sendiri. Berikan dia ruang untuk mengerti tentang dunia di sekitarnya. Berikan dia kesempatan untuk menjadi seorang anak sebagaimana mestinya. Seorang anak yang banyak salah, seorang anak yang keras kepala, seorang anak yang pembangkang, dan seorang anak yang sangat kalian sayangi. Selamat jalan dari kakekmu. Vitus pun terbang jauh. Dia pergi ke tempat yang selama ini memang dia inginkan dari awal. Tempat yang memang ingin dia jadikan batu pijakan untuk cita-citanya. Waktu itu dia datang karena sebuah tekanan. Sekarang dia kembali datang karena sebuah impian yang memang dia inginkan. Jadi di saat-saat terakhir, Vitus menggunakan nama kakeknya untuk membuat sebuah perusahaan holding.
itu kayak perusahaan yang mendanai perusahaan yang ada di bawah naungannya. Ya kayaknya sih, cuma kalau salah kalian bisa benerin di kolom komentar. Karena dia nggak cukup umur, makanya Vitus meminta tolong ke teman baik ibunya, Loisa. Orang yang sudah meramal kalau Vitus akan menjadi orang yang hebat dan akan melakukan sebuah misi yang mulia di kehidupannya. Dan ternyata misi itu adalah menyelamatkan keluarganya. Saya nggak tahu ya gimana sudut pandang seorang anak seperti Vitus tentang dunia ini. Tapi buat saya yang awam, rasanya memberikan anak kesempatan menjadi anak-anak seharusnya adalah cita-cita saya deh. Tapi maksudnya saya nggak mau bandingin bagaimana masa kecil saya dulu dengan masa kecil sekarang. Jelas beda. Tapi jujur main di luar lebih banyak ngasih saya kenangan. Cerita-cerita lucu macam maling mangga, mecahin kaca rumah orang gara-gara main bola, ya ataupun hampir digebuk sapu gara-gara pulangnya terlalu maghrib. Saya nggak ngomong ini dari sisi psikologisnya baik atau enggak ya. Ini cuma pengalaman saya aja bapak-bapak ibu-ibu yang alhamdulillahnya saya survive sampai sekarang. Sebenarnya saya juga mau ngomongin soal filmnya itu lumayan banyak. Kayak kenapa ibunya bisa berambisi banget anaknya pengen jadi pianis terkenal padahal awalnya dia biasa aja. Terus soal bapaknya yang agak angin-anginan. Pokoknya apa aja diiyain lah biar cepet. Sampai soal kakeknya yang selalu mendukung Vitus. Tapi yang paling saya sadarin adalah perubahan Vitus yang akhirnya dia sadar. Walaupun dia jenius, nggak semua bisa dia capai sendiri. Dia yang awalnya merasa bisa melakukan apa saja, akhirnya mengaku kalah saat tekanan demi tekanan diberikan oleh ibunya. Sampai akhirnya dia meminta saran dari sang kakek, biarpun tidak secara langsung. Terus soal Vitus yang juga minta tolong Loisa, karena dia satu-satunya orang yang bisa dipercaya dan juga dipercaya oleh ibunya. Dan yang terakhir, dia bertemu lagi dengan si pianis wanita. Karena Vitus ingin menjadi pianis yang hebat. Karena dari dalam lubuk hatinya, bermain piano adalah yang paling dia cintai. Dan wanita ini adalah jalannya menuju cita-citanya. Nah, yang jenius aja akhirnya sadar dia nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri. Jadi ya buat kalian, ya coba kita dengar kata-kata Le Bagong. Aduh, kayaknya sudah tidak enak. Mana Le? Oh iya. Ya Allah. Penyanyi dangdut adalah makhluk unik karena dia bisa hidup dengan organ tunggal. Baiklah, saya Gogon dan segenap tim Pusreng Epic Glory mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan saya ngomong cuap-cuap sampai panjang banget di belakang. Pokoknya terima kasih. Buat kalian yang senang dengan video ini bisa kalian like. Kalau kalian mau mendukung channel ini kalian bisa subscribe atau kalian bisa klik tombol gift tombol gift apa thanks ya, lupa saya. Tombol thanks ya silakan dipakai di situ. Cuma kalau kalian nggak suka nggak apa-apa, nggak di like. Kalau kalian nggak mau subscribe, cuma subscribe kan gratis, kan nggak wajib juga itu yang thanks-nya dipencet. Dan buat kalian yang pengen request film, silahkan tulis di kolom komentar. Ataupun kalau kalian nggak tahu judul filmnya, tinggal bilang aja, Bang, film yang tokoh utamanya mukanya kayak Spakbor Supra, misalnya begitu. Saya nggak tahu emang ada kayak Spakbor Supra, kayaknya nggak ada deh. Ya pokoknya apapun itu. Kalau kalian lagi ada masalah, kalau kalian lagi ada problem, kalau kalian lagi ada pikiran yang banyak banget, duduk sebentar, tenggak kopi kalian, ambil korek kalian, terus sebatin aja dulu.